Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 12th grade students of Smanuan Cikande. How are you today? Okay, I hope all of you are always in a good condition and ready to study now. Nah, class, in part 1, we are going to discuss about conditional sentence. Oke, kelas, sebelum nanti kita akan bahas materi tentang if clause plus imperative and suggestion. Nah, kali ini kita bahas sedikit tentang conditional sentence. Jadi, di video part 1 kali ini, silahkan kalian simak baik-baik hingga akhir sebelum nanti kalian lanjutkan ke video part 2-nya. Oke? Let's study together. But before I explain about conditional sentence, you have to know about the learning objective of this lesson. Okay? Students are able to identify and construct the conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi serta membuat kalimat dengan menggunakan conditional sentence, baik itu tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Oke, kelas, let's start with conditional sentence. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang if clause, kita harus mengetahui lebih dulu ya, apa sih sebenarnya conditional sentence itu? Jadi, conditional sentence itu merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang menunjukkan sebuah pengandaian, keinginan, dan juga kemungkinan ya. Nah, lalu kelas, apa sih hubungannya antara conditional sentence dengan if clause itu sendiri? Oke, perlu kita ketahui bahwa if clause itu merupakan salah satu klausa yang digunakan untuk membentuk conditional sentence. Nah, kelas, di sana sudah terdapat rumus umum if clause yang digunakan untuk membentuk conditional sentence ya. Jadi if clause kemudian diikuti dengan main clause-nya atau sebaliknya. Nah, main clause itu merupakan klausa utama ya. Mungkin kalian bisa lihat langsung contohnya di bawah. Untuk contoh pertama berbunyi, if you don't study, you won't pass your test. Yang artinya, jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan lulus tes. Pada contoh kalimat pertama, if clause-nya adalah if you don't study, lalu harus ditambahkan dengan tanda koma. Setelah itu diikuti dengan main clause yang berupa you won't pass your test. Next, contoh kalimat kedua berbunyi you won't pass your test if you don't study, yang artinya kamu tidak akan lulus tes jika tidak belajar. Nah, kelas, pada contoh kalimat kedua ini kita letakkan main clause-nya lebih dahulu di depan tanpa tanda koma, lalu diikuti dengan if clause-nya. Nah, jadi main clause pada kalimat tersebut berbunyi you won't pass your test. Lalu langsung diikuti dengan if clause-nya adalah if you don't study. Oke, jadi sekali lagi jika kalian ingin membuat kalimat if clause dengan posisi if clause-nya ada di awal kalimat, jangan lupa harus ditambahkan dengan tanda koma, baru setelah itu diikuti dengan main clause-nya. Nah, atau bisa juga dibalik.
main clause-nya dulu ada di awal kalimat tanpa tanda koma, lalu diikuti dengan if clause-nya. Next class kita bahas conditional sentence type 0 ya. Meskipun di pertemuan sebelumnya Miss sudah meminta kalian untuk menerjemahkan makna kalimat conditional sentence dari type 0, type 1, type 2, dan juga type 3. Kalian luar biasa dan jawabannya cukup memuaskan. But now kita bahas sedikit saja ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih belum paham. Oke? Conditional sentence type 0 atau disebut juga sebagai zero conditional merupakan salah satu jenis conditional sentence ya, yang menyatakan tentang suatu hal yang pasti terjadi sebagai akibat dari suatu kondisi. Nah, kelas, jadi yang dibicarakan pada conditional sentence type 0 ini merupakan hal-hal yang bersifat general truth atau kebenaran umum, kemudian scientific fact atau fakta ilmiah, dan juga habitual activity atau kebiasaan ya. Lalu untuk rumusnya baik di if clause dan juga main clause-nya sama-sama menggunakan simple present tense ya, atau kata kerja bentuk pertama. Oke, kelas, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contohnya. Di sana ada kalimat yang berbunyi, if it rains, the roads get wet. Yang artinya, jika hujan, jalanan menjadi basah. Pada kalimat tersebut, if clause-nya ada di awal kalimatnya, yaitu if it rains. Lalu diikuti dengan tanda koma. Dan main clause-nya adalah the roads get wet. Sedangkan untuk makna kalimatnya, jika hujan, jalanan menjadi basah. Sudah jelas ya, karena pada kalimat tersebut termasuk ke dalam jenis conditional sentence type 1, sudah pasti terjadi bahwa jika hujan, maka jalanan menjadi basah. Nah, ini menyatakan suatu kebenaran umum atau fakta ilmiah. Next, conditional sentence type 1 atau bisa juga disebut sebagai first conditional. Nah, kelas, pada conditional sentence type 1 ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mungkin terjadi di masa kini atau di masa depan yang situasinya nyata dan pastinya memiliki kemungkinan yang besar ya untuk terjadi di masa kini atau di masa depan. Lalu untuk rumusnya, if clause menggunakan simple present dan untuk main clause-nya menggunakan simple future ya. Jadi ciri-cirinya menggunakan kata will untuk simple future-nya. Next, masuk ke contoh kalimatnya. If you don't go right now, you will be late. Yang artinya, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan terlambat. Nah, kelas, pada kalimat tersebut, if clause-nya berada di awal kalimat, yaitu if you don't go right now. Di sana menggunakan simple present tense. Lalu ditambahkan dengan tanda koma dan diikuti dengan main clause, yaitu adalah you will be late. Di sana mengandung kalimat simple future yang ditandai dengan kata will. Next, untuk maknanya di sini, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan terlambat. Jadi kondisi realnya mungkin kamu masih di sini dan belum pergi, dan ada kemungkinan akan terjadi bahwa kamu akan terlambat. Oke, next adalah conditional sentence type 2. Conditional sentence ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak realistis atau
memiliki kemungkinan kecil ya terjadinya. Dan tipe ini juga cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Lalu untuk pola kalimatnya, if clause di sana diikuti dengan simple past atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Sedangkan main clause-nya menggunakan past future, yaitu menggunakan would plus verb one. Next, untuk contoh kalimatnya adalah if I had much money, I would buy a sport car. Yang artinya, jika saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah mobil sport. Nah, kelas, if clause pada kalimat tersebut terdapat di awal kalimat, yaitu if I had much money. Lalu diikuti dengan tanda koma, dan selanjutnya main clause-nya adalah I would buy a sport car. Lalu untuk makna dari kalimat tersebut yang berbunyi jika saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah mobil sport. Nah, namun kenyataannya adalah saya tidak memiliki banyak uang. Jadi, saya tidak bisa membeli mobil sport. Oke, kelas yang terakhir adalah conditional sentence type 3. Nah, tipe ini digunakan untuk menyatakan masa lalu yang situasinya berbeda dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Dengan kata lain, situasi dari kalimat ini juga tidak nyata karena yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Lalu, untuk pola kalimat if clause-nya menggunakan past perfect atau had plus verb 3. Dan untuk main clause-nya menggunakan future perfect atau would have plus verb 3. Dan contoh kalimatnya adalah if I had known that you come back to Indonesia, I would have visited you. Yang artinya, jika saya tahu bahwa kamu pulang ke Indonesia, saya akan telah mengunjungimu. Pada kalimat tersebut, if clause-nya berada di awal kalimat, yaitu if I had known that you come back to Indonesia. Lalu, diikuti dengan tanda koma. Dan main clause-nya adalah I would have visited you. Sedangkan makna dari kalimat jika saya tahu bahwa kamu pulang ke Indonesia, saya akan telah mengunjungimu. Nah, di sini kenyataannya adalah pada saat itu saya tidak tahu bahwa kamu pulang ke Indonesia. Jadi, otomatis saya tidak mengunjungi kamu. Okay, class, that's all the explanation of conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. Next, lanjut ke part 2-nya ya, kelas. Oke, happy studying dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke. Thank you, class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.